Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kami akan mengisahkan cerita tentang asal muasal bagaimana As-Sayyidul Imam Al-Busairi menulis kitab Burdah. Kitab Burdah sebagai kitab sholawat untuk penyembuhan dan dicintai para masai dan pemimpin negara. Qasidah Al-Burdah disusun oleh seorang pujangga tersohor. Beliau adalah Al-Imam Syarfuddin Abi Abdillah bin Muhammad bin Said Al-Busairi. Beliau hidup pada tahun 1213 sampai 1296 Masehi. Al-Busairi adalah keturunan Berber yang lahir di Dalas, Maroko dan dibesarkan di Busir, Mesir. Dia murid seorang sufi besar, yaitu Imam Abu Hasan Az-Zadili, dan penerusnya yang bernama Abdul Abbas Al-Mursi, anggota Tarekat Saidiliyah. Di bidang ilmu fikih, Al-Busairi menganut paham Imam Syafi'i, yang merupakan madhab fikih mayoritas di negara Mesir. Qasidah Burdah adalah salah satu karya termasyhur dalam khasanah sastra Islam. Isinya sajak-sajak pujian kepada Nabi Muhammad SAW, pesan moral, nilai-nilai spiritual, dan semangat perjuangan. Hingga kini, Qasidah Burdah yang merupakan salah satu karya monumental dalam bidang sastra Arab masih sering dilantunkan di sejumlah pesantren salaf dalam setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan teruntuk di Indonesia, Maulid Burdah sangat familiar bagi warga Nahdien. Kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Persia, bahasa Turki, bahasa Urdu, bahasa Punjabi, bahasa Swahili, bahasa Pashtun, bahasa Melayu, bahasa Sindhi, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahkan sampai bahasa Itali. Kitab Burdah juga disenangi oleh para pemimpin negara. Di antara yang terkenal adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa kita kenal dengan nama Gus Dur. Cendekiawan Muslim Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa kita kenal Gus Dur, dikenal getol mengkaji sastra Arab. Hal ini ditujukan ketika belajar di Mesir. Beliau banyak melihat sejumlah karya sastra karangan para ulama klasik. Begitu juga ketika beliau melakukan pengembaraan ilmu di Baghdad. Karya sastra melimpah di kota 1001 malam ini semakin menggiatkan Gus Dur akan kecintaannya kepada karya sastra dalam jenjang sejarah peradaban Islam. Di antara karya sastra monumental yang sering dinikmati Gus Dur adalah Qasidah Burdah karya Al-Imam Busairi, sehingga kerap disebut sebagai Burdah Al-Busairi. Rangkaian bait yang disukai Gus Dur dalam Qasidah Burdah diantaranya adalah Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, yang artinya, ya Tuhanku, dengan adanya Muhammad al-Mustafa sampaikanlah maksud-maksud kami, ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan, wahai Tuhanku yang maha luas pemberiannya. Dan adapun kisah sejarah sholat Burdah dapat menyembuhkan segala penyakit. Maha Guru Ulama Nusantara, Ki Haji Soleh Darat, dalam mukadimahnya sebagaimana ditulis Samirul Ulum pada tahun 2016 menjelaskan mengenai asal-usul kitab Burdah karya Al-Imam Busairi sebagai penyembuh segala macam penyakit. Diceritakan bahwa suatu ketika Al-Imam Al-Busairi mengalami sakit yang mengakibatkan separuh badannya mati atau stroke. Al-Imam Busairi sudah ikhtiar berobat kemana-mana, namun tak ada tabib yang sanggup mengobati penyakitnya itu. Ia hampir putus asa atas penyakit yang dideritanya itu. Lalu terbersihlah untuk mengarang sebuah syair Arab yang berisi puji-pujian untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, suatu ketika Al-Imam Al-Busairi bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW, yang kemudian oleh Rasulullah diobatilah penyakit Al-Imam Al-Busairi, dan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuhlah Al-Imam Al-Busairi dari penyakit yang dideritanya itu. Syair Burdah karya Al-Imam Al-Busairi ini terdiri atas sebanyak 162 bait, yang antara lain 12 bait pertama merupakan pendahuluan dan maksud sang musonif menulis syair tersebut. 16 bait selanjutnya mengulas tentang hawa nafsu. Selanjutnya 30 bait berisi tentang sanjungan atau puji-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. 19 berikutnya menjelaskan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, dan 10 bait mengulas tentang orang-orang yang diajak Rasulullah untuk masuk Islam.
Yang akhirnya bait-bait kalau sudah berdarah ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang tentunya dengan bertawasul pada Nabi Muhammad SAW dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari tradisi peringatan Nabi Muhammad SAW yang sering diringkas sudah Burdah al-Busairah ini, Gus Dur mengambil simbol bahwa peringatan Maulid tidak hanya bersifat seremoni dan peringatan, tetapi juga aksi nyata sebagai upaya meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Menurut Gus Dur, jika tidak ada penerapan keteladanan nyata, Maulid Nabi hanya akan menjadi ritual tahunan. Nubuah membawa kabar gembira untuk melakukan perubahan di tingkat kehidupan nyata di berbagai level kehidupan masyarakat, terutama masyarakat akar rumput atau masyarakat bawah. Dan ini harus diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan. Karena menurut Gus Dur, yang lebih penting dan utama dari peringatan adalah membangkitkan kembali semangat kenabian dalam melakukan upaya perubahan sosial agar seluruh umat Islam mampu melakukan perubahan yang diawali dari dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita mendapatkan keberkahan yang sempurna tatkala kita mencintai makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.